Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Baru yang menemukan channel Gading Prima Dinata, mohon dukungnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik dan menghibur. Yang sudah mendukung sampai titik ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini ya, saya akan mereaction info terbaru, info terupdate tentang Denny Caknan ya. Jadi info yang saya berikan ini real ya, real, tidak mengada-ngada. Ada dari beberapa sumber yang saya tangkap, yang saya kumpulin ya. Jadi saya membuat konten reaction seperti ini tidak istilahnya tidak mengada-ngada, nanti dapat mendatangkan view banyak, tidak. Jadi real ya, ada dari beberapa sumber yang saya dapat, yang saya peroleh ya. Dari kemarin kan ada yang di kolom komentar yang katanya beritanya hoax ya, atau info yang saya sampaikan katanya infonya bohong atau bagaimana. Tapi sebetulnya info yang saya sampaikan seperti ini nanti adalah ada dari sumber yang saya dapat dan saya buat konten seperti ini. Jadi mohon nanti diperhatikan agar tidak gagal paham. Beberapa jam yang lalu di podcastnya Dunia Manji ya, di podcastnya Dunia Manji dengan pembawa acara hostnya yaitu Anji ya, itu mendatangkan seorang penyanyi top dangdut dari Jawa yang bernama Denny Caknan ya, dengan di acara Dunia Manji, nama channelnya di acara duduk bareng ya, seperti podcast seperti itu ya. Ada beberapa info menarik, info terbaru ya, karena banyak sekali Mas Anji itu bertanya kepada Denny Caknan terkait karir, terkait asmara dan sebagainya. Baiklah, saya sudah mengumpulkan ya beberapa hal-hal yang menarik ya. Yang pertama itu kemarin Mas Anji juga pernah di Kongawi ya, di rumahnya Denny Caknan itu menggarap lagu dengan judul Kekasih Sempurna ya. Dan juga Mas Anji juga pernah menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Yang kita ketahui Mas Anji itu ya bisa berbahasa Jawa, tapi mungkin kurang begitu paham ya. Ada yang bahasa Jawa, ada sebagian bahasa yang kurang paham. Kemarin juga menyanyi ya dengan Denny Caknan dengan bahasa Jawa, itu judulnya kalau nggak salah Mangkupural ya. Kemarin datang ke Ngawi itu dengan adanya menyanyikan lagu Kasih Sempurna dan dilanjut dengan lagu Mangkupural, lagu Jawa ya, ada bahasa Jawanya. Yang kedua adalah rilis Kalih Welasku ya, Mas Denny Caknan itu masih dengan model yang sama, satu model. Ada wanita yaitu dari Madiun yang bernama adalah Bella Bonita, itu dengan 12 episode ya. 12 episode, nanti ada 12 lagu. Ada 12 lagu dengan durasi yang mungkin ya sekitaran, untuk filmnya ya. Untuk filmnya kurang lebih 45 menit, ada yang 40 menit ya. Belum nyampe 1 jam ya. Dan ini nanti untuk seri Kalih Welasku 4. Seri Kalih Welasku 4 ini akan segera rilis. Nanti ditunggu saja untuk teman-teman penikmat Denny Caknan, penikmat musik dangdut koplo. Ini ditunggu saja untuk rilis Kalih Welasku seri ke-4. Nanti ini tinggal menuju hari ya, tinggal menghitung hari saja.
Dan juga sempat ditawarin main film ya, sempat ditawarin main film ya, karena kita tahu juga Mas Denny memang dalam Karya Pelasku itu juga di samping dia bernyanyi, dia juga ada filmnya ya. Mungkin melihat melihat itu mungkin ada sutradara atau produser yang tertarik ya. Mungkin ada beberapa tawaran ingin main film dan ditanya oleh Mas Anji dan Denny Caknan menjawab untuk main film di main film jadi aktor itu belum siap ya, mungkin ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang merasa Denny Caknan itu belum siap untuk terjun ke dunia film ya, mungkin fokus sama lagu-lagu yang sekarang ya. Dalam 12 lagu itu satu alur cerita ya, satu alur cerita. Denny Caknan juga memaparkan seperti itu ya. Terus kenapa Mas Anji tanya kepada Denny Caknan kenapa modelnya harus Bella Bonita, kenapa enggak lain, kenapa tidak cewek lain atau siapa? Itu Mas Denny Caknan menjawab, yang pertama terkait budget ya, terkait dana. Itu mungkin kalau belum artis top Jakarta ya, itu mungkin untuk budgetnya, dananya kan agak murah, atau untuk pengeluaran dananya itu agak murah, jadi tidak mengeluarkan dana yang besar. Itu yang pertama ya, mengapa memilih Bella Bonita. Terus yang kedua adalah mau mengangkat orang-orang yang ada di sekitar rumah Denny Caknan, yang ada di sekitar Kabupaten Ngawi ya. Ada yang dari Cepu, ada yang dari Madiun, ada yang dari Caruban ya, seperti Mas Nopak itu dari Caruban, Bella Bonita, Lek Dahlan itu dari Madiun, terus ada Lek Damis, ada Mas Dimas itu dari Cepu ya. Memang ingin mengangkat minat atau talent-talent yang dekat dengan Madiun atau dekat dengan Denny Caknan. Terus yang selanjutnya adalah Anji bertanya kepada Mas Denny Caknan, yaitu mungkin kalau kembali lagi terkait budget itu tadi, terkait dana, mungkin kalau bukan Bella Bonita, termasuk contoh misal Yeni Inka itu terkait itu Mas Denny langsung jangan tanya itu ya, jangan tanya itu. Istilahnya kita tahu Yeni Inka adalah penyanyi sudah malang melintang, sudah kondang, sudah trending, banyak lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Yeni Inka ya, dan melihat itu ya mungkin Denny Caknan merasa ya, nanti budgetnya akan banyak ya, mungkin seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ada 5 lagu populer ya, ada 5 lagu populer dari Denny Caknan, raih ratusan juta view, dan juga Denny Caknan juga nyaris ya, kabar selanjutnya yang dibacakan oleh Mas Anji dan itu diutarakan ke Denny Caknan, itu apakah benar itu Denny Caknan itu nyaris menjual lagu Kertonyono ya, tapi ditentang oleh Ndar Boy Gang, atau Mas Ndaru. Dulu memang pengakuan Denny Caknan itu artis pertama, teman pertama yang didatangi oleh Denny Caknan itu memang adalah Mas Ndaru. Ya mungkin banyak belajar dari Mas Ndaru juga, sama-sama belajar bagaimana menjadi musisi yang baik, bagaimana menjadi musisi atau pencipta lagu yang bisa mencipta lagu yang bisa membius penonton ya. Mungkin ada beberapa
trik atau bagaimana ya. Memang kalau bukan apa ya, kalau orang Jawa itu budaya Jawa ya, budaya Jawa. Kenapa kok pengen menjual lagu Kertonyono ya, pengen atau nyaris menjual lagu Kertonyono. Memang kemarin di kontennya Dunia Manji, Denny Caknan juga bilang terkait lagu itu terkait budaya Jawa ya, penyanyi yang mengcover sebuah lagu itu biasanya view-nya akan lebih banyak daripada lagu yang dinyanyikan oleh pencipta aslinya. Jadi akhirnya tidak jadi. Terus untuk ada Mas Denny Caknan yaitu memberi waktu untuk lagunya jangan dulu, nanti tunggu sampai 10 juta view. Istilahnya tidak dijual, ditunggu dulu. Nanti tunggu sampai pencapaian 10 juta view dan hasilnya lagu Kertonyono meledak ya. Kita tahu, teman-teman coba cek sendiri ya. Sekarang itu berapa juta kali ditonton oleh penonton ya, mungkin sudah ratusan juta ya. Itu. Yang selanjutnya adalah Mas Anji juga bertanya terkait UUD, ujung-ujungnya dangdut. Jadi cara Denny Caknan yaitu menaikkan kelas musik dangdut ya. Bagaimana dan apa tujuannya dari tentang konser musik yang diadakan kemarin ya, UUD, ujung-ujungnya dangdut. Dan Denny Caknan menjawab, konser dangdut akhir-akhir ini atau mungkin sudah lama sekali ya, sebuah konser dangdut itu memang dipandang orang-orang itu konser yang banyak tawuran ya, soundnya jelek ya. Mungkin kalau dengan musik pop, musik tren sekarang itu kalah. Tapi Denny Caknan membuktikan ya, Denny Caknan dan teman-temannya juga didukung oleh sponsor, ada Melani, itu membuktikan kalau musik dangdut itu layak diterima di semua kalangan. Dan kita ketahui juga di konser UUD juga panggung yang spektakuler ya, soundnya bagus dan penontonnya juga menikmati ya, tidak ada tawuran ya. Jadi berjalan dengan tertib dan lancar. Dalam podcast Dunia Manji di channel Dunia Manji itu juga menyinggung kemenangan timnas ya. Kemenangan timnas yang salah satu pemainnya ada yang dari Ngawi, yaitu Irfan Jawari. Menurut keterangan Denny Caknan ya, mungkin nanti lain waktu akan bertemu dengan Irfan Jawari, mungkin ngopi bareng ya, atau nanti kalau nggak salah akan diundang di acara podcastnya Denny Caknan, Sowan ya, diundang di acara podcastnya Denny Caknan. Dan yang selanjutnya ya, Mas Anji juga bertanya terkait ada berita lama yang ditanyakan kepada Mas Denny Caknan ya. Itu Mas Denny Caknan menangis melihat ibunya direndahkan momen pas ibu Denny Caknan jualan tapi cuma beli sausnya. Jadi yang kita ketahui sekarang Denny Caknan ya banyak uang. Dulu memang dari keluarga yang kurang mampu ya. Orang tuanya, ibunya itu disambi jualan ya, jualan sempolan, dan ketika
dagangannya itu tidak laku, ya tidak laku atau mungkin laku tapi cuma sedikit, itu pasti merasa sedih dan ada momen-momen menangis ya di antara ya satu keluarga. Ya ada Mas Denny Caknan dan ada kakaknya juga, ada ayahnya dan ada ibunya. Memang sulit ya perjuangan seorang Denny Caknan itu bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Dan alhamdulillah sekarang hidupnya sudah enak ya, patut disyukuri dan tentunya lebih bersemangat dengan karya-karya Mas Denny Caknan yang bisa menghibur semua orang, dan nanti mudah-mudahan untuk rezekinya bisa berkah dan barokah. Untuk kisah sedihnya seperti itu ya. Jualan tidak laku, bukan tidak laku, itu katanya Mas Denny Caknan itu pembelinya cuma membeli sausnya saja ya, sausnya saja, tidak membeli sempolanya. Ya, akhirnya pulang ya, akhirnya ya menangis bersama-sama ya. Seperti itu kisah sedihnya. Dan Mas Anji juga bertanya lagi terkait asmara ya, terkait di momen-momen waktu podcastnya akan berakhir. Itu Mas Anji juga bertanya terkait asmara. Yang pertanyaan adalah, kamu pernah cinlok atau enggak? Cinta lokasi maksudnya. Itu Mas Denny Caknan menjawab dengan tingkah yang mungkin nanti kalau menjawab A nanti takut salah, menjawab B takut salah. Yang kita ketahui sekarang adalah menjadi public figure ya. Ada mungkin banyak sekali netizen yang sekarang itu ada yang pro ada yang kontra ya. Di podcast itu Mas Denny Caknan menjawab tentang itu tadi, pernah cilok atau enggak. Itu Mas Denny Caknan menjawab di sekolah pernah dulu. Terus Denny Caknan mengalihkan perhatian ya, tapi setelah beberapa waktu Mas Haji juga bertanya lagi ya, apakah sama lawan mainmu cinlok ya, yang dimaksud adalah Bella Bonita. Mas Denny Caknan menjawab, sempat diam tapi akhirnya menjawab. Itu akhirnya dengan kita tarik mundur ke belakang dulu sebelum artis ya, mau pacar berapa nggak ada yang mau tahu. Tapi setelah kayak gini ya, setelah upload video di media sosial itu, ketika ada masalah itu kok rame, itu ribet yang dan sekarang untuk masalah hati memang Denny Caknan mulai sekarang itu sangat dijaga sekali, sangat menjaga sekali. Intinya tidak dipublik seperti yang dulu-dulu, seperti hubungan Denny Caknan dengan Happy Asmara ya. Karena akibatnya sekarang banyak sekali hujatan-hujatan yang dia terima, bukan saja dengan Denny Caknan tapi sesatu keluarga ya, dengan kakaknya. Kemarin juga menghujat anaknya, anak dari kakaknya. Itu sempat nggak terima atau sempat ramai, tapi akhirnya sekarang sudah reda ya. Kita sebagai penikmat, sebagai netizen ya tidak usahlah seperti itu ya. Kita tinggal menikmati saja hasil karya-karya mereka. Di sisi lain juga dengan adanya Denny Caknan sekarang sudah tenar, sudah trending, itu ya berkat netizen, berkat teman-teman saja ya. Tapi kalau kita hanya tidak ada yang mau mengalah ya, tidak ada yang merasa salah, tidak ada yang intinya ngelenggono, ya udahlah, ya tidak akan selesai. Intinya kita dukung karya-karya Mas Denny Caknan. Semoga nanti kedepannya
karya-karyanya akan tetap eksis, karirnya akan tetap eksis, dan nanti bisa kita nikmati seterusnya. Mungkin demikian teman-teman untuk berita terupdate Dini Caknan yang diundang di acara podcastnya Dunia Manji, channel Dunia Manji Mas Anji. Ya, teman-teman nanti bisa cek di videonya channel Dunia Manji itu ada lengkap. Ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.